Anda sedang menyaksikan live Trib News Update bersama saya, Rima Anggi. Warung bakso remaja Gading yang berlokasi di Jalan Veteran, Kelurahan Joyo Suran, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Solo, menjadi sorotan publik setelah diduga menggunakan bahan baku non-halal dalam produk makanannya. Dugaan tersebut mencuat setelah inspeksi mendadak oleh tim gabungan termasuk Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Solo beberapa waktu lalu. Sebagai langkah penindakan, pihak dinas telah menempelkan stiker non-halal di warung yang sudah berdiri sekitar 29 tahun tersebut. Informasi selengkapnya saudara akan disampaikan jurnalis Tribun Solo rekan Andreas Kris. Selamat sore rekan Andreas. Ya, selamat sore rekan Prima di studio dan selamat sore Tribun. Baik Andreas, Benar apa sekali, ya. pertemuan? Baik, silakan dengan laporan Anda. Ya, benar sekali pada hari Senin 3 November 2025 siang tadi dinas terkait termasuk Satpol PP akhirnya menutup untuk sementara warung bakso remaja Gading yang ada di Jalan Veteran Kota Solo, di mana warung tersebut diduga menggunakan bahan baku non halal. Penutupan sementara tersebut dilakukan oleh Satpol PP untuk menindaklanjuti terkait adanya temuan dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Solo adanya penggunaan bahan baku non halal, walaupun belum dijelaskan apakah apa yang dimaksud dari bahan baku non halal yang digunakan oleh pemilik atau pengelola warung tersebut. Sementara itu sampel dari produk makanan di warung bakso tersebut juga telah dibawa oleh dinas terkait untuk diuji laboratorium terkait kandungan-kandungan yang ada di dalam bahan baku bakso tersebut. Sementara hasil untuk uji laboratorium baru akan keluar pada hari Jumat mendatang. Ya, sekitar pukul 1 siang tadi warung bakso sementara ditutup oleh Satpol PP dan saat ini akan tutup sementara sampai dengan hasil uji laboratorium tersebut keluar. Demikian rekan Rima. Baik, Andreas, lantas bagaimana tanggapan pemilik warung bakso tersebut terkait dengan dugaan penggunaan bahan non-halal? Ya, tadi ditemui oleh Tribun Solo di lokasi warung bakso, anak dari pemilik warung menegaskan bahwa uh, produk atau bahan baku yang digunakan oleh pihaknya dalam hal mengolah atau membuat bakso yang telah berdiri sejak tahun 90-an tersebut, ya pastikan halal. Uh, Namun demikian, anak dari pemilik warung tersebut menjelaskan kronologi bagaimana warungnya atau warung usaha milik keluarganya tersebut mendapatkan label non halal, di mana pada saat sidak yang berada di uh, warung adalah sang ayah yang ia katakan tidak tahu menahu mengenai uh, arti atau istilah dari non halal tersebut, dan tiba-tiba setelah didatangi oleh petugas gabungan ternyata ada stiker yang ditempelkan, di mana stiker tersebut bertuliskan produk non halal. Di situ saat ini ya pemilik warung sedang mengklarifikasi kepada pihak terkait termasuk dengan menunggu hasil uji laboratorium, di mana mereka menegaskan tidak menggunakan bahan baku non halal, bahkan siap untuk bertanggung jawab apabila hal tersebut akan meluas, begitu rekan Terima. Baik, apa harapan pemilik warung setelah disebut non-halal, rekan Andreas? Pemilik warung sendiri berharap agar permasalahan ini segera cepat selesai lantaran sudah viral di media sosial. Bahkan pada saat siang tadi ketika Tribun Solo mendatangi lokasi, ada sejumlah warga sekitar yang juga sempat mendatangi warung tersebut dan meminta klarifikasi kepada pihak warung bahwa adanya dugaan penggunaan bahan baku non halal, di mana pemilik warung sendiri berharap permasalahan ini bisa segera selesai dan pihaknya atau warungnya bisa memberikan kembali kepercayaan kepada masyarakat, termasuk dari pelanggan-pelanggan yang ada, di mana memang warung tersebut sudah berdiri sejak tahun 90-an atau sekitar
29 tahun lamanya. Demikian, rekan Rima. Baik, Anda tadi juga menyebutkan bahwa warung ini sudah berdiri sekitar 29 tahun. Dan lantas bagaimana respon dari warga sekitar atau pelanggan setelah muncul dugaan ini, rekan Andreas? Beberapa warga sekitar maupun pelanggan yang ditemui memang cukup terkejut dengan kabar adanya penggunaan bahan baku non halal. Namun demikian, ia berharap pemilik atau warga atau masyarakat berharap pemilik warung jujur dan memberitahu apakah terkait kebenaran penggunaan bahan baku non halal tersebut benar adanya. Ia juga berharap agar pengusaha atau masyarakat berharap pengusaha makanan lainnya atau pengusaha kuliner lainnya di Kota Solo untuk bisa berlaku jujur terkait bahan baku yang digunakan dalam produk yang mereka jual. Demikian, rekan Rima. Baik, mungkin ada informasi lain terkait ini yang bisa Anda sampaikan terkait di lapangan. Apakah Anda bisa melihat seperti apa situasi di warung bakso tersebut, rekan Andreas? Ya, tadi sekitar pukul 1 atau 13.00 WIB ketika di lokasi memang warung masih dalam kondisi buka. Namun sejumlah petugas Satpol PP berjaga-jaga di sekitar lokasi. Bahkan ada beberapa pembeli yang masih menikmati kuliner legendaris di Kota Solo tersebut di warung tersebut juga. Namun demikian, setelah adanya situasi kurang kondusif di mana ada beberapa masyarakat yang datang dan meminta agar pemilik warung untuk mengklarifikasi kabar terkait penggunaan bahan baku non halal, akhirnya petugas Satpol PP dan juga pemilik warung mengambil keputusan untuk menutup warung tersebut, di mana sebenarnya dari pihak Satpol PP disebutkan oleh pemilik warung memperbolehkan warung tersebut berjualan sampai dengan stok hari ini habis atau sampai nanti malam. Demikian, rekan Rima. Baik, terima kasih atas laporannya Andreas Kris, jurnalis Tribun Solo. Selamat kembali bertugas. Sebenarnya Mbak Putri itu halal, tapi karena bapak saya itu waktu diwawancara dia bingung antara halal apa dan halal apa, dia jawabnya non halal, tapi sebenarnya semua bahannya itu halal, nggak ada yang pakai babi apa-apa itu nggak pakai, karena kita juga semua muslim. Nah, untuk ceklatnya itu belum keluar, kira-kira hari Jumat kalau nggak salah. Tapi kalau udah keluar, kita akan klarifikasi di Instagram. Nah, kalau tadi udah pengambilan sampelnya berarti? Udah. Katanya tuh di lapus dia udah punya sampel kita ternyata, jadi kan nggak ngambil dari sini. Jadi tinggal nunggu aja hasilnya. Kalau setahu Mbak yang diambil itu sampelnya apa aja Mbak? Setahu kita itu tuh belum pernah ada yang minta sampelnya, tapi dari pihak dinas itu bilangnya udah punya sampel. Jadi kita sebenarnya nggak bingung. Iya. Kalau memang belum punya sampel, kita mau bawain aja dari sini sekalian gitu loh. Soal di sini semua jadi ramai kayak gini. Harapannya Mbak dengan kejadian ini seperti apa nanti ya Mbak sebagai pedagang? Harapannya hasilnya bisa cepat keluar, jadi kita cepat beritahu ke Masyarakat, pelanggan kita, biar bisa nanam kepercayaan lagi ke kita. Kita udah dari tahun 97. Ya sekitar 90-an lah, 96 atau sebenarnya bapak itu adiknya yang agak sama Jakarta Pulau. oh buka sendiri berarti ya Mbak ya? Buka sendiri. Terkait dengan penutupan sementara dan tidak apakah sebenarnya sudah ada pemberitahuan dan penutupan sementara itu tidak memberitahukan atau tidak mana? Sebenarnya pagi-pagi itu disuruh tutupnya nanti malam aja, jadi ngehabisin stok, tapi karena ternyata nggak kondusif, ya udah kita tutup sekarang. Ya kita takut ada sana. Mbak kalau di sini pegawainya ada berapa Mbak?
pegawai sekitar 8 atau 9. Pada masyarakat dihalalkan sama sekali belum mau. Pak, itu tapi menurut penelusuran merupakan cabang yang sama dari yang bakso remaja? Tidak ada hubungan. Oh, nggak ada hubungan. Dengan yang di Kartopuran. Kalau Kartopuran kami yang sidak langsung itu dia belum memiliki SH sertifikat halal, namun mau mengurus. Kalau yang di Solo ini berarti memang pakai bahan non halal. Ya, pengakuannya begitu. Non halal. Ini mohon maaf masih dalam proses laboratorium di Dispansa. Mudah-mudahan nanti hasilnya saya belum bisa memastikan hasil dari lab. Selama proses. Jadi walaupun mereka itu mengaku ada non halal, nah kami dari Dispansa itu juga ada katanya mengambil sampelnya. Mau dicek lab juga memastikan ini adalah betul-betul halal atau tidak. Sudah ada pengakuan dari pelaku usaha. Tapi selama proses uji lab ini masih operasional atau tutup sementara? Ya, tetap itu terbuka, cuman harus melabelkan ini adalah produk non halal gitu aja. Itu tidak ada larangan untuk berdagang. Tetap berbuka asal ada keterangan yang jelas sehingga konsumen ketika masuk ke sana sudah tahu ini adalah non halal. Rekomendasinya hanya itu aja Pak ya? Iya, Untuk memasang aja. jadi tidak ada istilahnya berani tidak. Yang penting dari mereka itu mau menyantumkan bahwa ini produk non halal. Meskipun selama ini belum mencantumkan dan banyak muslim yang makan Nah, di sana. kemarin sudah pakai stiker. Dari satu APW sudah dipasang stikernya non halal gitu kan. Memang itu sudah lama Pak, bukan? Bulan kemarin. Udah banyak yang makan di sana tapi nggak tahu kalau itu. Nah, mungkin konsumen juga tidak tanya apakah ini halal atau tidak. Maka sekali lagi menghimbau kepada konsumen ketika memasuki pada area makanan yang mengandung bahannya adalah daging, itu adalah harus menanyakan halal atau tidak. Minimal dia bisa melihat ada sertifikat halal yang bisa diakses, bisa dicek di cek halal produk kan gitu di Google itu ada cek halal. Itu bahannya yang non halal apa gitu nggak ngomong Pak? Atau Ya nanti nunggu labnya nunggu aja. aja sih? Biar pasti. Kalau pemulainya saya kurang paham ya, cuman kemarin kita kan sidak itu dari berbagai unsur ya, dari Bank dari Satpol PP, Dinas Kesehatan, pariwisata, penanaman modal dan lain sebagainya. Tapi memang dia mengaku ini adalah non halal. Maka berita acaranya pun ya dinyatakan non halal. Selain memasang label non halal, apa lagi Pak rekomendasi yang akan diberikan Pak? Ya kalau memang dia orientasinya adalah ke non halal ya harus memasang semua di MMT ini non halal, kemudian juga di kemasan non halal kan gitu. Sehingga konsumen ketika masuk ke sana adalah punya kepastian ini adalah makanan atau produk non halal gitu. Pengusaha sertifikat mungkin yang lain ada. Oh itu urusan dengan dinas kesehatan. Kalau untuk halal ya seperti itu. Jadi harus ada label ini non halal. Dan itu Satpol PP sudah memasang stiker. Tutup ya? Nama lengkapnya? Muhammadillah. Muhammadillah. Selaku di Kemenang. Saya dulunya di Satgas Halal, kemudian jadi pendamping halal dan penyelia halal reguler. Penyelia halal reguler. Kemenak gitu Pak yang nyebut-nyebut. Ya, saya dari hidupnya itu pernah kita silakan dengan masyarakat. Karena aku pelanggan dan aku kan tidak ada kepentingan lain. Aku dikasih aktif tapi makan di sini pakai ya, bukan target. Nunggu hasilnya keluar. Kayak yang biduran itu ya? Iya. Saya langganan setiap hari di sini makan. Jadi istri saya bercanda dan di sini. Pak, maaf, Bapak itu nggak tahu artinya Iya, kan udah buat jalannya nanti.
Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Rima Anggi. Warung bakso remaja Gading yang berlokasi di Jalan Veteran, Kelurahan Joyo Suran, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Solo menjadi sorotan publik setelah diduga menggunakan bahan baku non-halal dalam produk makanannya. Dugaan tersebut mencuat setelah inspeksi mendadak oleh tim gabungan termasuk Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Solo beberapa waktu lalu. Sebagai langkah penindakan, pihak dinas telah menempelkan stiker non-halal di warung yang sudah berdiri sekitar 29 tahun tersebut. Informasi selengkapnya saudara akan disampaikan jurnalis Tribun Solo rekan Andreas Kris. Selamat sore rekan Andreas. Ya, selamat sore rekan Prima di studio dan selamat sore Tribun. Baik Andreas, Benar apa sekali, pertemuan? Baik, silakan dengan laporan Anda. Ya, benar sekali pada hari Senin 3 November 2025 siang tadi dinas terkait termasuk Satpol PP akhirnya menutup untuk sementara warung bakso remaja Gading yang ada di Jalan Veteran Kota Solo, di mana warung tersebut diduga menggunakan bahan baku non halal. Penutupan sementara tersebut dilakukan oleh Satpol PP untuk menindaklanjuti terkait adanya temuan dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Solo adanya penggunaan bahan baku non halal, walaupun belum dijelaskan apakah apa yang dimaksud dari bahan baku non halal yang digunakan oleh pemilik atau pengelola warung tersebut. Sementara itu sampel dari produk makanan di warung bakso tersebut juga telah dibawa oleh dinas terkait untuk diuji laboratorium terkait kandungan-kandungan yang ada di dalam bahan baku bakso tersebut. Sementara hasil untuk uji laboratorium baru akan keluar pada hari Jumat mendatang. Ya, sekitar pukul 1 siang tadi warung bakso sementara ditutup oleh Satpol PP dan saat ini akan tutup sementara sampai dengan hasil uji laboratorium tersebut keluar. Demikian rekan Rima. Baik, Andreas, lantas bagaimana tanggapan pemilik warung bakso tersebut terkait dengan dugaan penggunaan bahan non-halal? Ya, tadi ditemui oleh Tribun Solo di lokasi warung bakso, anak dari pemilik warung menegaskan bahwa produk atau bahan baku yang digunakan oleh pihaknya dalam hal mengolah atau membuat bakso yang telah berdiri sejak tahun 90-an tersebut, ya pastikan halal. Namun demikian, anak dari pemilik warung tersebut menjelaskan kronologi bagaimana warungnya atau warung usaha milik keluarganya tersebut mendapatkan label non halal, di mana pada saat sidak yang berada di warung adalah sang ayah yang ia katakan tidak tahu menahu mengenai arti atau istilah dari non halal tersebut, dan tiba-tiba setelah didatangi oleh petugas gabungan ternyata ada stiker yang ditempelkan, di mana stiker tersebut bertuliskan produk non halal. Di situ saat ini pemilik warung sedang mengklarifikasi kepada pihak terkait termasuk dengan menunggu hasil uji laboratorium, di mana mereka menegaskan tidak menggunakan bahan baku non halal, bahkan siap untuk bertanggung jawab apabila hal tersebut akan meluas. Begitu rekan Rima. Baik, apa harapan pemilik warung setelah disebut non halal, rekan Andreas? Pemilik warung sendiri berharap agar permasalahan ini segera cepat selesai lantaran sudah viral di media sosial. Bahkan pada saat siang tadi ketika Tribun Solo mendatangi lokasi, ada sejumlah warga sekitar yang juga sempat mendatangi warung tersebut dan meminta klarifikasi kepada pihak warung bahwa adanya dugaan penggunaan bahan baku non halal, di mana pemilik warung sendiri berharap permasalahan ini bisa segera selesai dan pihaknya atau warungnya bisa memberikan kembali kepercayaan kepada masyarakat, termasuk dari pelanggan-pelanggan yang ada, di mana memang warung tersebut sudah berdiri sejak tahun 90-an atau sekitar
29 tahun lamanya. Demikian, rekan Rima. Baik, Anda tadi juga menyebutkan bahwa warung ini sudah berdiri sekitar 29 tahun. Dan lantas bagaimana respon dari warga sekitar atau pelanggan setelah muncul dugaan ini, rekan Andreas? Beberapa warga sekitar maupun pelanggan yang ditemui memang cukup terkejut dengan kabar adanya penggunaan bahan baku non halal. Namun demikian, ia berharap pemilik atau warga atau masyarakat berharap pemilik warung jujur dan memberitahu apakah terkait kebenaran penggunaan bahan baku non halal tersebut benar adanya. Ia juga berharap agar pengusaha atau masyarakat berharap pengusaha makanan lainnya atau pengusaha kuliner lainnya di Kota Solo untuk bisa berlaku jujur terkait bahan baku yang digunakan dalam produk yang mereka jual. Demikian, rekan Rima. Baik, mungkin ada informasi lain terkait ini yang bisa Anda sampaikan terkait di lapangan. Apakah Anda bisa melihat seperti apa situasi di warung bakso tersebut, rekan Andreas? Ya, tadi sekitar pukul 1 atau 13.00 WIB ketika di lokasi memang warung masih dalam kondisi buka. Namun sejumlah petugas Satpol PP berjaga-jaga di sekitar lokasi. Bahkan ada beberapa pembeli yang masih menikmati kuliner legendaris di Kota Solo tersebut di warung tersebut juga. Namun demikian, setelah adanya situasi kurang kondusif di mana ada beberapa masyarakat yang datang dan meminta agar pemilik warung untuk mengklarifikasi kabar terkait penggunaan bahan baku non halal, akhirnya petugas Satpol PP dan juga pemilik warung mengambil keputusan untuk menutup warung tersebut, di mana sebenarnya dari pihak Satpol PP disebutkan oleh pemilik warung memperbolehkan warung tersebut berjualan sampai dengan stok hari ini habis atau sampai nanti malam. Demikian, rekan Rima. Baik, terima kasih atas laporannya Andreas Kris, jurnalis Tribun Solo. Selamat kembali bertugas. Sebenarnya bakso kita itu halal, tapi karena bapak saya itu waktu diwawancara dia bingung antara halal apa dan halal apa, dia salah jawabannya non halal. Tapi sebenarnya semua bahannya itu halal, nggak ada yang pakai babi apa-apa itu nggak pakai, karena kita juga semua muslim. Nah, untuk ceklatnya itu belum keluar, kira-kira hari Jumat kalau nggak salah. Tapi kalau udah keluar, kita akan klarifikasi di Instagram. Nah, kalau tadi udah pengambilan sampelnya berarti? Udah. Katanya tuh di letus ya udah punya sampel kita ternyata. Jadi kita nggak ambil dari sini. Jadi tinggal nunggu aja hasilnya. Kalau saya tahu Mbak, yang diambil itu sampelnya apa aja Mbak? Setahu kita itu belum pernah ada yang minta sampelnya, tapi dari pihak dinas itu bilangnya udah punya sampel. Jadi kita sebenarnya nggak tahu. Kalau memang belum punya sampel, kita mau bawain aja dari sini sekalian gitu loh. Kalau sih ini semua jadi ramai kayak gini. Harapannya Mbak dengan kejadian ini seperti apa nanti ya Mbak sebagai pedagang? Harapannya hasilnya bisa cepat keluar, jadi kita cepat beritahu ke masyarakat, pelanggan kita, biar bisa nanam kepercayaan lagi ke kita. Kita udah dari tahun 97. Ya sekitar 90-an lah, 96 atau Dapatnya sebenarnya kita itu bapak itu adanya yang biasa di Jakarta Pusat. Oh, buka sendiri berarti ya Mbak ya? Buka sendiri. terkait dengan penutupan sementara tidak tahu apakah sebenarnya sudah ada pemberitahuan tentang penutupan sementara itu dan tidak memperhatikan atau tidak mana? Sebenarnya pagi-pagi itu disuruh tutupnya nanti malam aja, jadi ngehabisin stok, tapi karena ternyata nggak kondusif, ya udah kita tutup sekarang. Ya kita takut ada satu. Mbak, kalau di sini pegawainya ada berapa Mbak?
pegawai sekitar 8 atau 9. Berikan kepada masyarakat dihalalkan sama sekali belum mau. Pak, itu tapi menurut penelusuran merupakan cabang yang sama dari yang bakso remaja? Tidak ada hubungan. Oh, nggak ada hubungannya. Dengan yang di Kartopuran. Kalau Kartopuran kami yang sidak langsung itu dia belum memiliki SH sertifikat halal, namun mau mengurus. Kalau yang di Solo ini berarti memang pakai bahan halal. Ya, pengakuannya begitu. Non halal. Ini mohon maaf masih dalam proses laboratorium di dispensa. Mudah-mudahan nanti hasilnya saya belum bisa memastikan manipulasi dari lab. Selama proses. Jadi walaupun mereka itu mengaku ada non halal, nah, kami dari dispensa itu juga ada katanya mengambil sampelnya. Mau dicek lab biar memastikan ini adalah betul-betul halal atau tidak. Sudah ada pengakuan dari pelaku usaha. Tapi selama proses uji lab ini masih operasional atau tutup sementara? Ya, tetap itu berbuka, cuman harus melabelkan ini adalah produk non halal itu aja. Itu tidak ada larangan untuk berdagang. Tetap berbuka asal ada keterangan yang jelas sehingga konsumen ketika masuk ke sana sudah tahu ini adalah non halal. Rekomendasinya hanya itu aja Pak ya? Iya. Untuk memasang Jadi aja. tidak ada istilahnya berani atau tidak. Yang penting dari mereka itu mau menyantumkan bahwa ini produk non halal. Meskipun selama ini belum mencantumkan dan banyak muslim yang makan Nah, di kemarin sana. sudah pakai stiker. Dari Satpol PP sudah dipasang stikernya non halal gitu kan. Karena itu sudah lama Pak, bukan? Bulan kemarin. Udah Oktober. banyak yang makan di sana tapi nggak tahu kalau itu. Nah, mungkin konsumen juga tidak tanya apakah ini halal atau tidak. Maka sekali lagi kami menghimbau kepada konsumen ketika memasuki pada area makanan yang mengandung bahannya adalah daging, itu adalah harus menanyakan halal atau tidak. Minimal dia bisa melihat ada sertifikat halal yang bisa diakses, bisa dicek di cek halal produk kan gitu di Google itu ada cek halal. Itu bahannya yang non halal apa gitu nggak ngomong Pak? Atau Ya nanti nunggu labnya nunggu aja. labnya sih? Biar pasti. Kalau pemulainya saya kurang paham ya, cuman kemarin kita kan sidak itu dari berbagai unsur ya, dari konsultan, dari Satpol PP, dinas kesehatan, pariwisata, penanaman modal dan lain sebagainya. Tapi memang dia mengaku ini adalah non halal. Maka berita acaranya pun ya dinyatakan non halal. Selain memasang label non halal, apa lagi Pak rekomendasi yang akan diberikan Pak? Ya kalau memang dia orientasinya adalah ke non halal ya harus memasang semua di MMT ini non halal, kemudian juga di kemasan non halal kan gitu. Sehingga konsumen ketika masuk ke sana adalah punya kepastian ini adalah makanan atau produk non halal gitu. Pengusaha sertifikat itu yang lain ada? Oh itu urusan dengan dinas kesehatan. Kalau untuk halal ya seperti itu. Jadi harus ada label ini non halal. Dan itu Satpol PP sudah memasang stiker. Tutup ya? Nama lengkapnya Muhammadillah. Selaku di Kemenang. Saya dulunya di Satgas Halal, kemudian jadi pendamping halal dan penyelia halal reguler. Penyelia halal reguler. Kemenak gitu Pak yang nyebut-nyebut. Ya, saya dari hidupnya itu menata silakan dengan Karena aku pelanggan dan aku tidak ada kepentingan lain. Aku dikasih akibat tapi makan di sini pakai ya, bukan tanggung. Nunggu hasilnya keluar tuh. Kayak yang hiburan itu ya? Iya. Terus saya langganan setiap hari di sini makan. Jadi istri saya bercanda di sini. Bapak itu nggak tahu artinya Iya, kan udah buat hasilnya nanti.
Anda sedang menyaksikan Live Trip News Update bersama saya Rima Anggi. Warung bakso remaja Gading yang berlokasi di Jalan Veteran, Kelurahan Joyo Suran, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Solo menjadi sorotan publik setelah diduga menggunakan bahan baku non-halal dalam produk makanannya. Dugaan tersebut mencuat setelah inspeksi mendadak oleh tim gabungan termasuk Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Solo beberapa waktu lalu. Sebagai langkah penindakan, pihak dinas telah menempelkan stiker non-halal di warung yang sudah berdiri sekitar 29 tahun tersebut. Informasi selengkapnya saudara akan disampaikan jurnalis Tribun Solo rekan Andreas Kris. Selamat sore rekan Andreas. Ya, selamat sore rekan Rima di studio dan selamat sore Tribun. Baik Andreas, apa pertemuan? Baik, silakan dengan laporan Anda. Ya, benar sekali pada hari Senin 3 November 2025 siang tadi dinas terkait termasuk Satpol PP akhirnya menutup untuk sementara warung bakso remaja Gading yang ada di Jalan Veteran Kota Solo, di mana warung tersebut diduga menggunakan bahan baku non halal. Penutupan sementara tersebut dilakukan oleh Satpol PP untuk menindaklanjuti terkait adanya temuan dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Solo adanya penggunaan bahan baku non halal, walaupun belum dijelaskan apakah apa yang dimaksud dari bahan baku non halal yang digunakan oleh pemilik atau pengelola warung tersebut. Sementara itu sampel dari produk makanan di warung bakso tersebut juga telah dibawa oleh dinas terkait untuk diuji laboratorium terkait kandungan-kandungan yang ada di dalam bahan baku bakso tersebut. Sementara hasil untuk uji laboratorium baru akan keluar pada hari Jumat mendatang. Ya, sekitar pukul 1 siang tadi warung bakso sementara ditutup oleh Satpol PP dan saat ini akan tutup sementara sampai dengan hasil uji laboratorium tersebut keluar. Demikian rekan Rima. Baik, Andreas, lantas bagaimana tanggapan pemilik warung bakso tersebut terkait dengan dugaan penggunaan bahan non-halal? Ya, tadi ditemui oleh Tribun Solo di lokasi warung bakso, anak dari pemilik warung menegaskan bahwa produk atau bahan baku yang digunakan oleh pihaknya dalam hal mengolah atau membuat bakso yang telah berdiri sejak tahun 90-an tersebut, ya pastikan halal. Namun demikian, anak dari pemilik warung tersebut menjelaskan kronologi bagaimana warungnya atau warung usaha milik keluarganya tersebut mendapatkan label non halal, di mana pada saat sidak yang berada di warung adalah sang ayah yang ia katakan tidak tahu menahu mengenai arti atau istilah dari non halal tersebut, dan tiba-tiba setelah didatangi oleh petugas gabungan ternyata ada stiker yang ditempelkan di mana stiker tersebut bertuliskan produk non halal. Di situ saat ini ya pemilik warung sedang mengklarifikasi kepada pihak terkait termasuk dengan menunggu hasil uji laboratorium di mana mereka menegaskan tidak menggunakan bahan baku non halal, bahkan siap untuk bertanggung jawab apabila hal tersebut akan meluas. Begitu rekan Rima. Baik, apa harapan pemilik warung setelah disebut non halal, rekan Andreas? Pemilik warung sendiri berharap agar permasalahan ini segera cepat selesai lantaran sudah viral di media sosial. Bahkan pada saat siang tadi ketika Tribun Solo mendatangi lokasi, ada sejumlah warga sekitar yang juga sempat mendatangi warung tersebut dan meminta klarifikasi kepada pihak warung bahwa adanya dugaan penggunaan bahan baku non halal, di mana pemilik warung sendiri berharap permasalahan ini bisa segera selesai dan pihaknya atau warungnya bisa memberikan kembali kepercayaan kepada masyarakat termasuk dari pelanggan-pelanggan yang ada, di mana memang warung tersebut sudah berdiri sejak tahun 90-an atau sekitar
29 tahun lamanya. Demikian, rekan Rima. Baik, Anda tadi juga menyebutkan bahwa warung ini sudah berdiri sekitar 29 tahun. Dan lantas bagaimana respon dari warga sekitar atau pelanggan setelah muncul dugaan ini, rekan Andreas? Beberapa warga sekitar maupun pelanggan yang ditemui memang cukup terkejut dengan kabar adanya penggunaan bahan baku non halal. Namun demikian, ia berharap pemilik atau warga atau masyarakat berharap pemilik warung jujur dan memberitahu apakah terkait kebenaran penggunaan bahan baku non halal tersebut benar adanya. Ia juga berharap agar pengusaha atau masyarakat berharap pengusaha makanan lainnya atau pengusaha kuliner lainnya di Kota Solo untuk bisa berlaku jujur terkait bahan baku yang digunakan dalam produk yang mereka jual. Demikian, rekan Rima. Baik, mungkin ada informasi lain terkait ini yang bisa Anda sampaikan terkait di lapangan. Apakah Anda bisa melihat seperti apa situasi di warung bakso tersebut, rekan Andreas? Ya, tadi sekitar pukul 1 atau 13.00 WIB ketika di lokasi memang warung masih dalam kondisi buka. Namun sejumlah petugas Satpol PP berjaga-jaga di sekitar lokasi. Bahkan ada beberapa pembeli yang masih menikmati kuliner legendaris di Kota Solo tersebut di warung tersebut juga. Namun demikian, setelah adanya situasi kurang kondusif di mana ada beberapa masyarakat yang datang dan meminta agar pemilik warung untuk mengklarifikasi kabar terkait penggunaan bahan baku non halal, akhirnya petugas Satpol PP dan juga pemilik warung mengambil keputusan untuk menutup warung tersebut, di mana sebenarnya dari pihak Satpol PP disebutkan oleh pemilik warung memperbolehkan warung tersebut berjualan sampai dengan stok hari ini habis atau sampai nanti malam. Demikian, rekan Rima. Baik, terima kasih atas laporannya Andreas Kris, jurnalis Tribun Solo. Selamat kembali bertugas. Sebenarnya bakso kita itu halal, tapi karena bapak saya itu waktu diwawancara dia bingung antara halal apa dan halal apa, dia jawabnya dan halal, tapi sebenarnya semua bahannya itu halal, nggak ada yang pakai babi apa-apa itu nggak pakai, karena kita juga semua muslim. Nah, untuk ceklatnya itu belum keluar, kira-kira hari Jumat kalau nggak salah. Tapi kalau udah keluar, kita akan klarifikasi di Instagram. Nah, kalau tadi udah pengambilan sampelnya berarti? Udah. Katanya tuh di letus ya udah punya sampel kita ternyata, jadi kan nggak ambil dari sini. Jadi tinggal nunggu aja hasilnya. Kalau setahu Mbak yang diambil itu sampelnya apa aja Mbak? Setahu kita itu tuh belum pernah ada yang minta sampelnya, tapi dari pihak dinas itu bilangnya udah punya sampel. Jadi kita sebenarnya nggak tahu. Iya. Kalau memang belum punya sampel, kita mau bawain aja dari sini sekalian gitu loh. Tahu sih ini semua jadi ramai kayak gini. Harapannya Mbak dengan kejadian ini seperti apa nanti Mbak sebagai pedagang? Harapannya hasilnya bisa cepat keluar, jadi kita cepat beritahu ke Masyarakat, pelanggan kita, biar bisa nanam kepercayaan lagi ke kita. Kita dari tahun 97. Ini sekitar 90-an lah, 96 atau Dapatnya sudah. sebenarnya bapak itu adiknya yang bakso di Jakarta Pulang. oh buka sendiri berarti ya Mbak ya? Buka sendiri. Terkait itu kan penutupan sementara tidak ada, apakah sebenarnya sudah ada pemberitahuan terkait penutupan sementara itu tidak pemerintah atau tidak mana? Sebenarnya pagi-pagi itu disuruh tutupnya nanti malam aja, jadi ngehabisin stok, tapi karena ternyata nggak kondusif, ya udah kita tutup sekarang. Ya kita takut ada satu. Mbak kalau di sini pegawainya ada berapa Mbak?
pegawai sekitar 8 atau 9. Kepada masyarakat dihalalkan sama sekali belum mau. Pak, itu tapi menurut penelusuran merupakan cabang yang sama dari yang bakso Tidak remaja. ada hubungan. Oh, nggak ada hubungan. Dengan yang di Kartopuran. Kalau Kartopuran kami yang sidak langsung itu dia belum memiliki SH, sertifikat halal, namun mau mengurus. Kalau yang di Solo ini berarti memang pakai bahan normal. Ya, pengakuannya begitu. Non halal. Ini mohon maaf masih dalam proses laboratorium di dispensa. Mudah-mudahan nanti hasilnya saya belum bisa memastikan manipulasi dari lab. Selama proses. Jadi walaupun mereka itu mengaku ada non halal, nah kami dari dispensa itu juga ada katanya mengambil sampelnya, mau dicek lab biar memastikan ini adalah betul-betul halal atau tidak. Sudah ada pengakuan dari pelaku usaha. Tapi selama proses uji lab ini masih operasional atau tutup sementara? Ya, tetap itu berbuka, cuman harus melabelkan ini adalah produk non halal itu aja. Itu tidak ada larangan untuk berdagang. Tetap berbuka asal ada keterangan yang jelas sehingga konsumen ketika masuk ke sana sudah tahu ini adalah non halal. Rekomendasinya hanya itu aja Pak ya? Iya. Untuk memasang Jadi aja. tidak ada istilahnya berani atau tidak. Yang penting dari mereka itu mau menyantumkan bahwa ini produk non halal. Meskipun selama ini belum mencantumkan dan banyak muslim yang makan Nah, di kemarin sana. sudah pakai stiker. Dari Satpol PP sudah dipasang stikernya non halal gitu kan. Karena itu sudah lama Pak, bukan? Bulan kemarin. Udah Oktober. banyak yang makan di sana tapi nggak tahu kalau itu. Nah, mungkin konsumen juga tidak tanya apakah ini halal atau tidak. Maka sekali lagi menghimbau kepada konsumen ketika memasuki pada area makanan yang mengandung bahannya adalah daging, itu adalah harus menanyakan halal atau tidak. Minimal dia bisa melihat ada sertifikat halal yang bisa diakses, bisa dicek di cek halal produk kan gitu di Google itu ada cek halal. Itu bahannya yang non halal apa gitu nggak ngomong Pak? Atau Ya nanti nunggu labnya nggak aja. sih? Biar pasti. Kalau pemulainya saya kurang paham ya, cuman kemarin kita kan sidak itu dari berbagai unsur ya, dari dispensa, dari Satpol PP, dinas kesehatan, pariwisata, penanaman modal dan lain sebagainya. Memang dia mengaku ini adalah non halal. Maka berita acaranya pun ya dinyatakan non halal. Selain memasang label non halal, apa lagi Pak rekomendasi yang akan diberikan Pak? Ya kalau memang dia orientasinya adalah ke non halal ya harus memasang semua di MMT ini non halal, kemudian juga di kemasan non halal kan gitu. Sehingga konsumen ketika masuk ke sana adalah punya kepastian ini adalah makanan atau produk non halal gitu. Urusan sertifikat mungkin yang lain ada. Oh itu urusan dengan dinas kesehatan. Kalau untuk halal ya seperti itu. Jadi harus ada label ini non halal. Dan itu Satpol PP sudah memasang stiker. Tutup ya? Iya. Nama lengkapnya Muhammadillah. Selaku di Kemenang. Saya dulunya di Satgas Halal, kemudian jadi pendamping halal, dan penyelia halal reguler. Penyelia halal reguler. Kemenak itu Pak yang nyebut-nyebut. Ya, saya dari ikutnya Kemenang kita sudah Ini karena ini aku pelanggan dan aku tidak ada kepentingan lain. Aku dekatnya aku berat tapi makan di sini pakai ya. Bukan target. Nunggu hasilnya keluar. Kayak yang hiburan itu ya? Iya. Saya langganan setiap hari di sini makan. Jadi saya bercanda di sini. Pak, maaf, Bapak itu nggak tahu aslinya Iya, kan udah tunggu hasilnya nanti.
Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Rima Anggi. Warung bakso remaja Gading yang berlokasi di Jalan Veteran, Kelurahan Joyo Suran, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Solo menjadi sorotan publik setelah diduga menggunakan bahan baku non-halal dalam produk makanannya. Dugaan tersebut mencuat setelah inspeksi mendadak oleh tim gabungan termasuk Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Solo beberapa waktu lalu. Sebagai langkah penindakan, pihak dinas telah menempelkan stiker non-halal di warung yang sudah berdiri sekitar 29 tahun tersebut. Informasi selengkapnya saudara akan disampaikan jurnalis Tribun Solo rekan Andreas Kris. Selamat sore rekan Andreas. Ya, selamat sore rekan Rima di studio dan selamat sore Tribun. Baik Andreas, Benar apa sekali. pertemuan? Baik, silakan dengan laporan Anda. Ya, benar sekali pada hari Senin 3 November 2025 siang tadi, dinas terkait termasuk Satpol PP akhirnya menutup untuk sementara warung bakso remaja Gading yang ada di Jalan Veteran Kota Solo, di mana warung tersebut diduga menggunakan bahan baku non halal. Penutupan sementara tersebut dilakukan oleh Satpol PP untuk menindaklanjuti terkait adanya temuan dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Solo adanya penggunaan bahan baku non halal, walaupun belum dijelaskan apakah apa yang dimaksud dari bahan baku non halal yang digunakan oleh pemilik atau pengelola warung tersebut. Sementara itu sampel dari produk makanan di warung bakso tersebut juga telah dibawa oleh dinas terkait untuk diuji laboratorium terkait kandungan-kandungan yang ada di dalam bahan baku bakso tersebut. Sementara hasil untuk uji laboratorium baru akan keluar pada hari Jumat mendatang. Ya, sekitar pukul 1 siang tadi warung bakso sementara ditutup oleh Satpol PP dan saat ini akan tutup sementara sampai dengan hasil uji laboratorium tersebut keluar. Demikian rekan Rima. Baik, Andreas, lantas bagaimana tanggapan pemilik warung bakso tersebut terkait dengan dugaan penggunaan bahan non-halal? Ya, tadi ditemui oleh Tribun Solo di lokasi warung bakso, anak dari pemilik warung menegaskan bahwa produk atau bahan baku yang digunakan oleh pihaknya dalam hal mengolah atau membuat bakso yang telah berdiri sejak tahun 90-an tersebut, ya pastikan halal. Namun demikian, anak dari pemilik warung tersebut menjelaskan kronologi bagaimana warungnya atau warung usaha milik keluarganya tersebut mendapatkan label non halal, di mana pada saat sidak yang berada di warung adalah sang ayah yang ia katakan tidak tahu menahu mengenai arti atau istilah dari non halal tersebut, dan tiba-tiba setelah didatangi oleh petugas gabungan ternyata ada stiker yang ditempelkan, di mana stiker tersebut bertuliskan produk non halal. Di situ saat ini pemilik warung sedang mengklarifikasi kepada pihak terkait termasuk dengan menunggu hasil uji laboratorium, di mana mereka menegaskan tidak menggunakan bahan baku non halal, bahkan siap untuk bertanggung jawab apabila hal tersebut akan meluas. Begitu rekan Rima. Baik, apa harapan pemilik warung setelah disebut non halal, rekan Andreas? Pemilik warung sendiri berharap agar permasalahan ini segera cepat selesai lantaran sudah viral di media sosial. Bahkan pada saat siang tadi ketika Tribun Solo mendatangi lokasi, ada sejumlah warga sekitar yang juga sempat mendatangi warung tersebut dan meminta klarifikasi kepada pihak warung bahwa adanya dugaan penggunaan bahan baku non halal, di mana pemilik warung sendiri berharap permasalahan ini bisa segera selesai dan pihaknya atau warungnya bisa memberikan kembali kepercayaan kepada masyarakat, termasuk dari pelanggan-pelanggan yang ada, di mana memang warung tersebut sudah berdiri sejak tahun 90-an atau sekitar
29 tahun lamanya. Demikian, rekan Rima. Baik, Anda tadi juga menyebutkan bahwa warung ini sudah berdiri sekitar 29 tahun. Dan lantas bagaimana respon dari warga sekitar atau pelanggan setelah muncul dugaan ini, rekan Andreas? Beberapa warga sekitar maupun pelanggan yang ditemui memang cukup terkejut dengan kabar adanya penggunaan bahan baku non halal. Namun demikian, ia berharap pemilik atau warga atau masyarakat berharap pemilik warung jujur dan memberitahu apakah terkait kebenaran penggunaan bahan baku non halal tersebut benar adanya. Ia juga berharap agar pengusaha atau masyarakat berharap pengusaha makanan lainnya atau pengusaha kuliner lainnya di Kota Solo untuk bisa berlaku jujur terkait bahan baku yang digunakan dalam produk yang mereka jual. Demikian, rekan Rima. Baik, mungkin ada informasi lain terkait ini yang bisa Anda sampaikan terkait di lapangan. Apakah Anda bisa melihat seperti apa situasi di warung bakso tersebut, rekan Andreas? Ya, tadi sekitar pukul 1 atau 13.00 WIB ketika di lokasi memang warung masih dalam kondisi buka. Namun sejumlah petugas Satpol PP berjaga-jaga di sekitar lokasi. Bahkan ada beberapa pembeli yang masih menikmati kuliner legendaris di Kota Solo tersebut di warung tersebut juga. Namun demikian, setelah adanya situasi kurang kondusif di mana ada beberapa masyarakat yang datang dan meminta agar pemilik warung untuk mengklarifikasi kabar terkait penggunaan bahan baku non halal, akhirnya petugas Satpol PP dan juga pemilik warung mengambil keputusan untuk menutup warung tersebut, di mana sebenarnya dari pihak Satpol PP disebutkan oleh pemilik warung memperbolehkan warung tersebut berjualan sampai dengan stok hari ini habis atau sampai nanti malam. Demikian, rekan Rima. Baik, terima kasih atas laporannya Andreas Kris, jurnalis Tribun Solo. Selamat kembali bertugas. Sebenarnya bakso itu halal, tapi karena bapak saya itu waktu diwawancara dia bingung antara halal apa dan halal apa, dia salah jawabnya non halal. Tapi sebenarnya semua bahannya itu halal, nggak ada yang pakai babi apa-apa itu nggak pakai, karena kita juga semua muslim. Nah, untuk ceklatnya itu belum keluar, kira-kira hari Jumat kalau nggak salah. Tapi kalau udah keluar, kita akan klarifikasi di Instagram. Nah, kalau tadi udah pengambilan sampelnya berarti? Udah. Katanya tuh di letus ya udah punya sampel kita ternyata. Jadi kan nggak ambil dari sini. Jadi tinggal nunggu aja hasilnya. Kalau setahu Mbak yang diambil itu sampelnya apa aja Mbak? Setahu kita itu tuh belum pernah ada yang minta sampelnya, tapi dari pihak dinas itu bilangnya udah punya sampel. Jadi kita sebenarnya nggak tahu. Iya. Kalau memang belum punya sampel, kita mau bawain aja dari sini sekalian gitu loh. Kalau di sini semua jadi ramai kayak gini. Harapannya Mbak dengan kejadian ini seperti apa nanti ya Mbak sebagai pedagang? Harapannya hasilnya bisa cepat keluar, jadi kita cepat beritahu ke Masyarakat pelanggan kita biar bisa nanam kepercayaan lagi ke kita. Kita dari tahun 97. Ya sekitar 9-an lah, 96 atau sebenarnya bapak itu adiknya yang nggak sama Jakarta Pulang. Oh, buka sendiri berarti ya Mbak ya? Buka sendiri. Terkait ini kan penutupan sementara dan tidak aman, sebenarnya sudah ada pemberitahuan terkait penutupan sementara itu, jadi tidak melakukan atau tidak mana. Sebenarnya pagi-pagi itu disuruh tutupnya nanti malam aja, jadi menghabisin stok. Tapi karena ternyata nggak kondusif, ya udah kita tutup sekarang. Ya kita takut ada sakit. Mbak, kalau di sini pegawainya ada berapa Mbak?
pegawai sekitar 8 atau 9. Pada masyarakat dihalalkan sama sekali belum mampu. Pak, itu tapi menurut penelusuran merupakan cabang yang sama dari yang bakso Tidak remaja. ada hubungan. Oh, nggak ada hubungannya. Dengan yang di Kartopuran. Kalau Kartopuran kami yang sidak langsung itu dia belum memiliki SH sertifikat halal, namun mau mengurus. Kalau yang di Solo ini berarti memang pakai bahan halal. Ya, pengakuannya begitu. Non Tapi halal. ini mohon maaf masih dalam proses laboratorium di dispensa. Mudah-mudahan nanti hasilnya saya belum bisa memastikan manipulasi dari lab. Selama proses. Jadi walaupun mereka itu mengaku ada non halal, nah, kami dari dispensa itu juga ada katanya mengambil sampelnya, mau dicek lab juga memastikan ini adalah betul-betul halal atau tidak. Walaupun sudah ada pengakuan dari pelaku usaha. Tapi selama proses uji lab ini masih operasional atau tutup sementara? Ya, tetap itu terbuka, cuman harus melabelkan ini adalah produk non halal itu aja. Itu tidak ada larangan untuk berdagang. Tetap berbuka asal ada keterangan yang jelas sehingga konsumen ketika masuk ke sana sudah tahu ini adalah non halal. Rekomendasinya hanya itu aja Pak ya? Iya. Untuk memasang Jadi tidak ada istilahnya itu berani atau tidak. Yang penting dari mereka itu mau menyantumkan bahwa ini produk non halal. Meskipun selama ini belum mencantumkan dan banyak muslim yang makan Nah, di kemarin sana. sudah pakai stiker. Dari Satpol PP sudah dipasang stikernya non halal gitu kan. Memang itu sudah lama Pak bukan? Bulan kemarin. Udah Oktober. banyak yang makan di sana tapi nggak tahu kalau itu. Nah, mungkin konsumen juga tidak tanya apakah ini halal atau tidak. Maka sekali lagi kami menghimbau kepada konsumen ketika memasuki pada area makanan yang mengandung bahannya adalah daging, itu adalah harus menanyakan halal atau tidak. Minimal dia bisa melihat ada sertifikat halal yang bisa diakses, bisa dicek di cek halal produk kan gitu di Google itu ada cek halal. Itu bahannya yang non halal apa gitu nggak ngomong Pak? Atau Ya nanti nunggu labnya kalau aja. aja sih. Biar pasti. Kalau pemulainya saya kurang paham ya, cuman kemarin kita kan sidak itu dari berbagai unsur ya, dari Dispansa, dari Satpol PP, dinas kesehatan, pariwisata, penanaman modal dan lain sebagainya. Tapi memang dia mengaku ini adalah non halal. Maka berita acaranya pun ya dinyatakan non halal. Selain memasangi label non halal, apa lagi Pak rekomendasi yang akan diberikan Pak? Ya kalau memang dia orientasinya adalah ke non halal ya harus memasang semua di MMT ini non halal, kemudian juga di kemasan non halal kan gitu. Sehingga konsumen ketika masuk ke sana adalah punya kepastian ini adalah makanan atau produk non halal gitu. Pengusaha sertifikat mungkin yang lain ada. Oh itu urusan dengan dinas kesehatan. Kalau untuk halal ya seperti itu. Jadi harus ada label ini non halal. Dan itu Satpol PP sudah memasang stiker. Tutup ya? Nama lengkapnya? Muhammad Ilham. Selaku di Kemenang. Saya dulunya di Satgas Halal, kemudian jadi pendamping halal, dan penyelia halal reguler. Penyelia halal reguler. Kemenak gitu Pak yang nyebut-nyebut. Ya, saya dari hidupnya itu menata silakan Ini karena aku pelanggan dan aku tidak ada kepentingan lain. Bapak dikasih akses tapi makan di sini pakai ya, bukan pelanggan. Nunggu hasilnya lagi. Kayak yang hiburan itu ya? Iya. Saya langganan setiap hari di sini makan. Jadi istri saya bercanda di sini. Iya, kamu udah nunggu hasilnya nanti.
Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Rima Anggi. Warung bakso remaja Gading yang berlokasi di Jalan Veteran, Kelurahan Joyo Suran, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Solo menjadi sorotan publik setelah diduga menggunakan bahan baku non-halal dalam produk makanannya. Dugaan tersebut mencuat setelah inspeksi mendadak oleh tim gabungan termasuk Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Solo beberapa waktu lalu. Sebagai langkah penindakan, pihak dinas telah menempelkan stiker non-halal di warung yang sudah berdiri sekitar 29 tahun tersebut. Informasi selengkapnya saudara akan disampaikan jurnalis Tribun Solo rekan Andreas Kris. Selamat sore rekan Andreas. Ya, selamat sore rekan Rima di studio dan selamat sore Tribun. Baik Andreas, apa pertemuan? Baik, silakan dengan laporan Anda. Ya, benar sekali pada hari Senin 3 November 2025 siang tadi dinas terkait termasuk Satpol PP akhirnya menutup untuk sementara warung bakso remaja Gading yang ada di Jalan Veteran Kota Solo, di mana warung tersebut diduga menggunakan bahan baku non halal. Penutupan sementara tersebut dilakukan oleh Satpol PP untuk menindaklanjuti terkait adanya temuan dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Solo adanya penggunaan bahan baku non halal, walaupun belum dijelaskan apakah apa yang dimaksud dari bahan baku non halal yang digunakan oleh pemilik atau pengelola warung tersebut. Sementara itu sampel dari produk makanan di warung bakso tersebut juga telah dibawa oleh dinas terkait untuk diuji laboratorium terkait kandungan-kandungan yang ada di dalam bahan baku bakso tersebut. Sementara hasil untuk uji laboratorium baru akan keluar pada hari Jumat mendatang. Ya, sekitar pukul 1 siang tadi warung bakso sementara ditutup oleh Satpol PP dan saat ini akan tutup sementara sampai dengan hasil uji laboratorium tersebut keluar. Demikian rekan Rima. Baik, Andreas, lantas bagaimana tanggapan pemilik warung bakso tersebut terkait dengan dugaan penggunaan bahan non-halal? Ya, tadi ditemui oleh Tribun Solo di lokasi warung bakso, anak dari pemilik warung menegaskan bahwa produk atau bahan baku yang digunakan oleh pihaknya dalam hal mengolah atau membuat bakso yang telah berdiri sejak tahun 90-an tersebut, ya pastikan halal. Namun demikian, anak dari pemilik warung tersebut menjelaskan kronologi bagaimana warungnya atau warung usaha milik keluarganya tersebut mendapatkan label non halal, di mana pada saat sidak yang berada di warung adalah sang ayah yang ia katakan tidak tahu menau mengenai arti atau istilah dari non halal tersebut, dan tiba-tiba setelah didatangi oleh petugas gabungan ternyata ada stiker yang ditempelkan, di mana stiker tersebut bertuliskan produk non halal. Di situ saat ini pemilik warung sedang mengklarifikasi kepada pihak terkait termasuk dengan menunggu hasil uji laboratorium, di mana mereka menegaskan tidak menggunakan bahan baku non halal, bahkan siap untuk bertanggung jawab apabila hal tersebut akan meluas. Begitu rekan Rima. Baik, apa harapan pemilik warung setelah disebut non halal, rekan Andreas? Pemilik warung sendiri berharap agar permasalahan ini segera cepat selesai lantaran sudah viral di media sosial. Bahkan pada saat siang tadi ketika Tribun Solo mendatangi lokasi, ada sejumlah warga sekitar yang juga sempat mendatangi warung tersebut dan meminta klarifikasi kepada pihak warung bahwa adanya dugaan penggunaan bahan baku non halal, di mana pemilik warung sendiri berharap permasalahan ini bisa segera selesai dan pihaknya atau warungnya bisa memberikan kembali kepercayaan kepada masyarakat, termasuk dari pelanggan-pelanggan yang ada, di mana memang warung tersebut sudah berdiri sejak tahun 90-an atau sekitar
29 tahun lamanya. Demikian, rekan Rima. Baik, Anda tadi juga menyebutkan bahwa warung ini sudah berdiri sekitar 29 tahun. Dan lantas bagaimana respon dari warga sekitar atau pelanggan setelah muncul dugaan ini, rekan Andreas? Beberapa warga sekitar maupun pelanggan yang ditemui memang cukup terkejut dengan kabar adanya penggunaan bahan baku non halal. Namun demikian, ia berharap pemilik atau warga atau masyarakat berharap pemilik warung jujur dan memberitahu apakah terkait kebenaran penggunaan bahan baku non halal tersebut benar adanya. Ia juga berharap agar pengusaha atau masyarakat berharap pengusaha makanan lainnya atau pengusaha kuliner lainnya di Kota Solo untuk bisa berlaku jujur terkait bahan baku yang digunakan dalam produk yang mereka jual. Demikian, rekan Rima. Baik, mungkin ada informasi lain terkait ini yang bisa Anda sampaikan terkait di lapangan. Apakah Anda bisa melihat seperti apa situasi di warung bakso tersebut, rekan Andreas? Ya, tadi sekitar pukul 1 atau 13.00 WIB ketika di lokasi memang warung masih dalam kondisi buka. Namun sejumlah petugas Satpol PP berjaga-jaga di sekitar lokasi. Bahkan ada beberapa pembeli yang masih menikmati kuliner legendaris di Kota Solo tersebut di warung tersebut juga. Namun demikian, setelah adanya situasi kurang kondusif di mana ada beberapa masyarakat yang datang dan meminta agar pemilik warung untuk mengklarifikasi kabar terkait penggunaan bahan baku non halal, akhirnya petugas Satpol PP dan juga pemilik warung mengambil keputusan untuk menutup warung tersebut, di mana sebenarnya dari pihak Satpol PP disebutkan oleh pemilik warung. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.